pertengahan ya bapak yang ngerjain mengerjain zona. Oke, alasan aku pertama karena Baim juga seorang aktor, itu yang aku Agak kenceng lu nih. paling convince, paling yakinkan aku. Gitu. Karena aku tuh pernah syuting sama Baim seneng kalau zaman-zaman tembok. Kamu lagi tembok tuh. Jadi aku pernah syuting sama Baim, aku pernah syuting lumayan tuh 120 episode sama Baim kan. Pengalaman aku tahu Baim udah lama dan karena pengalaman syuting sama kamu, dia di sinetron aja dia tuh sungguh-sungguh. Itu bener orang-orang yang bisa dibilang kayak dia nggak peduli di sinetron atau di film atau apa, dia pada saat mengambil peran dia tuh sungguh-sungguh dan dia bener-bener take peran itu seriously gitu. Dan itu juga membuat aku jadi ketemu lawan main yang seperti itu tuh menyenangkan sekali gitu. Jadi kayak dia aja serius dan itu kan ngebantu kita sebagai pemain juga bikin apa ya, nge-boost kita bahwa kita juga pengen show our best juga gitu. Dan itu yang aku paling inget dari dia gitu. Pada saat dia bikin film, aku tahu nih orang tuh sangat concern dengan acting, dengan karena baik itu bawel ya. Bawel banget, dikit-dikit nanya gimana menurut lo ini, dan dia tuh sangat-sangat suka film gitu. Dia tiap film Indonesia mau yang kata orang A, B, C, D, dia nonton semua gitu. Dia pengen tahu, dia pengen belajar, dan itu yang membuat aku benar convince sama dia. Dan aku percaya bahwa he can be really good karena kemauan dia belajar, kemauan dia untuk mengerti pasar, kemauan dia untuk apa ya, talent atau aktor-aktor yang dia hire itu dia paham gitu. Tapi kadang-kadang berseberangan juga dengan pola pikir kita ya gitu. Kayak kita kadang-kadang kayak baik mirip banget apa kepala batu gitu. Tapi artinya dia berprinsip, dia meyakini apa yang dia pengen buat, dan itu menurut aku jarang ada di sutradara Indonesia. Kadang-kadang kita kasih apa diterima gitu. Sedangkan kita ini sebagai seorang aktor, kita pengen di challenge. Itu kurang deh gitu. Oh ya kurang ya. Coba lu dirasain itu lebih gini. Mungkin point of view-nya nggak pernah kita pikirkan, akhirnya kita menemukan satu point of view yang berbeda, dan akhirnya kayak walaupun berseberangan dengan logika kita memberankan karakter ini, karena kan kita berpikirnya dengan otak kita, dengan perasaan kita, tapi kan sudut pandang pemikiran orang-orang pun juga butuh kita juga gitu. Jadi itu yang nggak kita apa ya sadari bahwa oh ya benar juga ya, dan dia tuh sukanya aku sukanya dia tuh selalu gini-gini, dan itu membuat kita lebih berpikir aja ya mungkin iya ya mungkin enggak, dan kita akhirnya banyak diskusi untuk mengolah karakter, mengolah skrip, mengolah cerita, dan itu poin plus yang sangat menyenangkan kalau berada di lokasi. Dan I have to say cukup langka sekarang. Mas aku nggak tahu ya, mungkin kalau kalian ya, kalau buat aku cukup langka untuk benar-benar ketemu director yang kita diskusi, kita berdebat, kita mengolah gitu. Super happy to be part of this. Berarti ada mau berbeda. Film horor pertama Freddy Nuril, headline. Saya pertama kali nonton, Mbak nanya tanggapannya dulu. Oke. Jujur waktu nama Freddy Nuril muncul agak bukannya Freddy tuh hanya mau ambil film-film, sorry ya Fer, itu kan yang terasosiasi ya pokoknya itu yang kita pikir emang Freddy mau kan selama ini mungkin hanya mau religi atau film drama, nggak mau gitu. Itu bikin aku tambah senang lagi gitu, karena kita ketemu poin pertama ya Ini juga pertama kali aku masuk. jadi aku senang banget ketemu dengan lawan main atau aktor-aktor yang aku belum pernah kerja sama. Itu memberikan warna baru banget buat aku belajar baru lagi, jadi kayak fresh lagi gitu.
Dan pas ketemu Fedi memang anaknya agak cukup unik ya. Jadi aku suka dia akhirnya mau memilih Sukma jadi film horor pertamanya. Which is menurut aku dia nggak salah pilih juga. Dia jadi agak membelokkan genre yang selalu dia mainkan. Dan ketagihan ya. Apa? Ketagihan ya. Saya tergantung cerita. Langsung back to back horor lagi. Apa ini emang gimana sih dulu? Kamu nggak mau main film horor atau gimana sih ya? Ya itu karena aku merasa belum dapat cerita yang seru. Dan memang tawaran horor waktu itu tidak sebanyak itu. Kan sempat ada horor-horor yang dianggap nggak oke, mereka meredup dan drama komedi naik sampai akhirnya muncul lagi horor yang di mata penonton nih bukan sekedar serem, jump scare tapi juga dramanya kuat. Nah, baru semenjak itu tawaran horor berdatangan karena dianggap dramanya itu juga udah kuat gitu. Nah, jadi hanya itu sih, bukan yang anti, bukan nggak mau. Ternyata ya. Ternyata, jadi semua tergantung cerita. Mas Kakak, dengan kan ada tuntutan itu adegan yang kayak gitu persiapannya seperti apa? Oke. Persiapannya seperti apa? Terakhir ya. Kan itu kayaknya bakal akan jadi pembicaraan tuh adegan-adegan yang kita nggak boleh ngomongin tadi di dalam presscon. Sudah siap belum nanti kalau ada perbincangan dan waktu akan melakukan syutingnya itu juga seperti apa persiapannya? Persiapannya adalah yang tidak siap itu aja, karena kadang-kadang kan kita terlalu mempersiapkan sesuatu akhirnya jatuhnya jadi kayak by design, jadi Artificial. ya artificial. Jadi kadang-kadang kita overthinking Kok Pak? saya nggak menjawab dulu. Kita menyingkir dulu. Jadi memang kita menjadikan skenario film sebagai kitab suci ya. Nggak mungkin bisa beda terlalu jauh. Tapi kalaupun mau ada penambahan itu sesuai dengan koridor-koridor yang sudah ada. Koridor-koridor itu yang invincible itu. Jadi aku mempercayakan pada momentum, energi, dan bagaimana lawan main saya Christine itu reaksi. Itu udah kepercayaan tingkat tinggi aja sampai pasrah, aksi-reaksi aja sih. Itulah kenikmatan jadi seorang aktor. Oke. Oke. Ayo nonton film Sukma mulai tayang di